Contoh, salah satu yang membuat Kodondi nggak percaya lagi Kristus Juru Selamat itu apa? Sesama umat manusia nih, gua nanya sama Arom. Selama ini Arom merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau faktanya pengajaran tentang Yesus Tuhan ya dari Paulus. Dari Paulus. Tapi fakta pengajaran Yesus, dia nggak pernah mengaku Tuhan, memang dia utusan. Kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk kerajaan sorga nih. Kalau dibenturin pengajaran Paulus sama pengajaran Yesus ya memang beda. Bentrok. Pasti ada yang bertolak belakang maksud gua. Sebenarnya udah tahu sih, karena Jawabannya mudah. Karena Abraham, Musa, Yakub, Ishak itu Tuhannya memang nggak kelihatan. Nggak pernah jadi manusia. Sekarang gini. Dan Muhammad bawa itu gitu loh. Nah, udah. Pendeta muda ini akhirnya mulai tersadar setelah dijelaskan oleh Koh Donditan bahwa selama ini ternyata ia lebih mengikuti ajaran Paulus dibanding ajaran Yesus itu sendiri. Dia pun menyadari secara jujur, ajaran Yesus dan ajaran Paulus dalam banyak hal tampak sangat bertolak belakang. Yang lebih mengherankan lagi, Paulus berasal dari kalangan Yahudi yang dikenal pernah menganiaya para murid dan pengikut Yesus. Namun anehnya, tiba-tiba ia mengaku bertemu Yesus dan kemudian diangkat menjadi rasul, menurut pengakuannya sendiri, tanpa disaksikan siapapun. Bahkan, ia datang membawa ajaran-ajaran baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan langsung oleh Yesus. Bukankah ini sebuah kejanggalan besar? Ada apa sebenarnya di balik drama Paulus ini? Mau langsung ke pamungkas saja nih? Enggak, saya penasaran aja. Itu kan kuat itu. Oh iya, sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat itu. 1 Yohanes 5:7, buka. Nah, gua harus buktiin ke lu nih, bahwa ini asalnya dari sini. Nih. Lu cek ayatnya sama yang di gua garis merah nih, sama apa beda? Sama. Sama kan? Sama. Lu baca di bawahnya ada keterangannya. Aspa Katolik mana, Tok? Nah, kan ini yang dimaksud dengan Martin Luther kok. Di atas mana? Itu bukan komennya Martin Luther ya? Bukan. Ya. Maksudnya gini, yang dimaksud oleh Martin Luther, kenapa ada banyak sisipan, itu nggak berpengaruh sebenarnya kok. Benar nggak sih? Karena makin menguatkan iman kan? Enggak. Justru, di sini disebutin bahwa ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman. Oke. Catatan di pinggir halaman ini kan pasti yang nulis kan penyalin. Betul. Penyalin ini menulis catatan itu bisa dari pemikiran dia, bisa juga dari pemikiran gereja pada saat itu. Artinya ada apa? Artinya ada pemikiran agama yang tadinya catatan, terus dijadikan ayat. Jadi artinya apa? Pemikiran agama jadi agama. Kalau tidak ada ayat ini, Rom, gua tanya nih, ada nggak ayat di seluruh Bible lu yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna? Oh, nggak ada, itu kan konsep. Nah, maka itu konsep Trinitas yang sempurna hanya diwakili dengan ayat ini. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, 3 pribadi dan ketiganya satu, betul nggak? Betul. Itu kan konsep Trinitas yang paling sempurna. Betul. Selain ayat ini kan nggak ada. Kalau Matius 28:19 apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang ketiganya satu. Betul. Yohanes 1:1 cuma bilang Firman dan Allah. Belum ada Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang pada mulanya adalah Firman. Oh, itu Firman kan bersama Allah. memang menceritakan kedatangan Yesus. Tapi kan itu bukan konsep Trinitas yang sempurna. Memang bukan. Yang sempurna cuma ini. Betul. Nah, ternyata konsep Trinitas yang sempurna di ayat ini adalah ayat yang pasti tidak asli. Ya, dia kasih keterangan begini nih. Kalimat Father, Word, and Holy Ghost and these three are one not found in any Greek manuscript before 16th century. Tidak terdapat dalam manuskrip Yunani manapun sebelum abad 16.
Itu yang dulu bikin gua keluar dari Kristen, Rom. Dan tidak cuma satu yang begitu. Kenapa gua kasih yang itu? Lu tanya itu. Dan memang itu cuman itu doang yang mengajarkan konsep Trinitas. Tapi kan gini, Ko Dondi kan dulunya Katolik kan ya? Protestan. Protestan. Karismatik gua sama lu. Oh, karismatik juga. GBI gua. Oh, terus keluarnya gara-gara belajar ini? Iya. Bukan yang lain? Bukan. Ini. Contoh, salah satu yang membuat Ko Dondi nggak percaya lagi Kristus Juru Selamat itu apa? Oke, Kristus Juru Selamat. Berarti Kristus Juru Selamat itu kan sudah menjadi konsep keselamatan. Oh iya, memang Ya. dia penyelamat, Juru Selamat kan? Oke. Yang mengajarkan Yesus Juru Selamat dalam empat gospel. Empat gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juru Selamatnya ini Juru Selamat yang bisa disamakan dengan Juru Selamat nabi-nabi yang sebelumnya. Contoh Nabi Musa. Oh enggak, tapi kan nabi-nabi sebelumnya nggak tertulis Juru Selamat. Betul, nggak tertulis Juru Selamat. Kalau di Yesaya yang tertulis Juru Selamat malah Elohim sendiri. Iya dong. Oke. Tetapi maksudnya Juru Selamat di situ yang disebutkan Yesus dalam empat gospel ini, artinya kan yang membawa bangsa Israel selamat. Ini kita nggak ngomongin anak Tuhan dulu nih, nggak ngomongin anak Allah dulu nih. Tapi kan kata kuncinya Juru Selamat kok. Iya, mau disebut Juru Selamat itu adalah sudah menjadi paham atau teologinya Kristen-Kristen awal. Nah, tapi Juru Selamat yang tertulis di dalam empat gospel ini sebenarnya kalau mau diartikan, artinya itu bisa diartikan bahwa Yesus ya benar Juru Selamat karena dia memang diutus hanya khusus untuk bangsa Israel. Dia Juru Selamat untuk bangsa Israel. Oh enggak dong, Kisah Para Rasul. Ini gua ngomongin empat gospel nih. Enggak, nanti dulu. Karena keterangannya kan di Kisah Para Rasul bahwa Kisah di para- bawah kolong langit ini hanya dengan nama dia keselamatan. Itu perkataan Yesus bukan? Bukan, tapi kan gini loh. Rasul-rasul yang dipilih itu kan hidupnya nggak jauh dari Yesus kan? Satu zaman sama Yesus. Betul. Betul. Tapi maksud gua, setelah empat gospel ini kan kita nih menerima dulu nih, kita menerima tradisi agama lain ya, kita menerima tradisi agama Kristen bahwa empat gospel ini ada yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Oke, kita terima. Di dalam empat gospel ini ada perkataan Yesus. Di luar ini kan bukan perkataan Yesus nih. Bukan, karena dia udah naik. Di atas, udah diangkat kan. Betul. Nah, justru maksud gua, ini pertanyaan pertama gua nih. Ya, sebagai sesama umat manusia nih, gua nanya sama Arom. Selama ini Arom merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau faktanya pengajaran tentang Yesus Tuhan ya dari Paulus. Dari Paulus. Tapi fakta pengajaran Yesus, dia nggak pernah mengaku Tuhan, memang dia utusan. Itu Jadi, yang faktanya. Sekarang di dalam keyakinan Arom, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya sih. Keduanya? Yakin? Iya dong. Sunat? Sunat? Makan babi? Enggak. Puasa? Puasa ada. Berapa hari? Yang ngikutin kalian puasa. Ramadan? Ya. Anda? Enggak ada. Iya enggak, Yesus di situ kan puasa 40 hari. Oke, nggak apa-apa, lu puasa Ramadan nggak apa-apa. Perintah kan nggak ada. Tunggu sebentar. Lu doanya sujud? Enggak. Kenapa? Ya duduk aja kalau di kamar. Yesus sujud nggak? Iya sujud, cuman kan nggak perlu harus. Yang bilang nggak sujud. perlu siapa? Yesus atau Paulus? Loh, kita kan sebagai anak Tuhan kok. Iya. Tapi maksud gua, kalau lu pengikut Yesus, kan lu mengikuti apa yang Yesus lakukan harusnya. Loh, itu kan interaksi dia dengan bapaknya. Iya. Beda dengan pengikutnya dong. Kenapa? Kenapa nabi-nabi sebelum Yesus pada sujud nggak? Karena nggak diwajibkan juga bersujud oleh Yesus. Oke, nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Musa, Umatnya sujud nggak? ya sujudkan dalam momen-momen tertentu aja kok. Menyembah Tuhan. Nanti kita buka ayatnya. Kan ketika berdoa, bersujud, karena kan momen-momen tertentu aja meminta pertolongan. Menyembah Tuhannya juga sujud. Iya, nanti kita buka. Ya, nanti kita bisa buka. Orang Kristen kalau mati dikafanin masuk peti. Peti? Sama nggak sama Yesus? Nggak ada unsur perintah di situ kok. Oke. Jadi enggak. Gini. Gua nggak tahu bilang perintah, tapi kan gua tadi tanya pengikut. Kalau Yesus buat itu teladan bukan? Gini ya, teladan itu satu perintah
yang memang diperintahkan oleh Yesus. Kita harus bersikap seperti apa di dunia kan. Gini, kalau itu dia nggak memerintahkan, hanya dia mencontohkan, bukan mencontohkan juga sih, itu kan interaksi dia dengan Bapa ketika pengajaran, bukan memerintahkan umatku harus seperti ini, enggak. Pertanyaannya, Yesus kalau begitu jadi teladan nggak buat Arom? Teladan dong. Teladan. Nah, kalau teladan kenapa nggak ngikutin apa yang dia lakukan? Namanya teladan kan kita mengikuti apa yang dia lakukan. Nggak gitu loh kok. Berarti bukan teladan kalau gitu. Gini. Oke, nanti dulu. Nanti dulu. Yesus akikah. Yesus akikah? Iya, lu akikah nggak? Oh, dia berkurban maksudnya? Akikah yang mengorbankan orang tuanya, tapi buat dia gitu. Iya, korban bakaran itu kan ngambil dari... Bukan korban bakaran, korban sepasang burung. Iya, kalau masalah kurban binatang itu kan ngambil dari perjanjian lama. Iya. Karena dia datang memang untuk menggenapi hukum Taurat kan. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu menjalankan atau menghapuskan? Dia harus menjalankan. Harus taat. Kalau Arom mengaku sebagai pengikut Yesus, hidup di bawah hukum Taurat nggak? Karena sudah ditebus oleh dia. Sama siapa yang bilang? Yang bilang Paulus atau Yesus? Gini. Yang kita tahu, segala yang tertulis dalam Alkitab itu kan diilhami. Ya, menurut tradisi kita terima. Sebagai tradisi Kristen kita terima. Jangan ngomong tradisi dulu. Apa kalau bukan tradisi? Tradisi. Itu tradisi Kristen di dalam kitabnya menulis bahwa yang tertulis dalam Alkitab diilhami Roh Kudus, itu tradisi Kristen kita terima, kita harus hormatin. Di Islam juga ada tradisi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril AS, itu tradisi Islam. Kristen juga punya tradisi. Di di Islam kita ada Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu tradisi Islam. Di Kristen juga ada tradisi Paulus juga pernah Mi'raj ke langit ketiga, kita hormatin. Cuman maksud gua, kita coba bedakan atau kita cari tahu perintah yang dilakukan atau teladan yang dilakukan Kristen itu atas perintah Yesus atau perintah Paulus gitu maksudnya. Oke, gini. Ketika pengajaran Yesus di dunia itu itu kan segala ketetapan di hukum-hukum Taurat memang dia harus jalani kok. Karena dia harus genapi. Dia datang kan tidak meniadakan hukum Taurat kan. Bahkan dia harus menggenapi hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, bahkan dunia ini pun sebelum lenyap, Taurat itu harus tetap berdiri kata berarti dia. Menurut Yesus, kan? Ya, berarti kalau begitu menurut Yesus, hukum Taurat itu kan akan lenyap ketika bumi dan langit lenyap. Betul. Nah, makanya. Terus? Karena sang sumber, sang Bapa ini tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus? Sesuai kata Paulus juga di Galatia 2 ayat 16. Tidak satupun orang dibenarkan. Kata Paulus ya. Ya, tapi memang fakta begitu. Iya, kata Paulus nih ya. Iya nggak apa-apa, itu kata Paulus, nggak apa-apa. Iya, tapi kan tertulisnya begitu. Tapi kan konteksnya gini loh, tradisi yang kalau kau dan dibilang kan tadi tradisi di Alkitab ini diilhami Roh Kudus. Ayat-ayatnya semuanya sudah diilhami, itu tradisi kata Kodoni kan. Tapi kata kita kan enggak. Gitu loh. Terus bahwa Galatia 2 ayat 16 tidak seorang pun dibenarkan untuk menjalankan hukum Taurat itu. Oke. Nah, kalimat tidak dibenarkannya itu karena satu pun dilanggar dari hukum Taurat itu udah batal. Udah batal. Yang batal apanya nih? Hukumnya? Atau apanya? Hukum dan ketetapan Taurat itu. Satu dilanggar batal? Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Karena kalau buat Paulus, orang Yahudi itu harus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Orang Yahudi harus. Yang bilang hukum Taurat tidak harus diikuti kan sama orang non-Yahudi. Karena dia diutus untuk non-Yahudi. Betul. Nah, itu makanya. Berarti ketika Paulus mengatakan di Efesus 2:15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul. Itu adalah untuk orang non-Yahudi kan? Iya, memang iya, dia diutus untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi tetap harus hidup di hukum Taurat kan? Oh, betul. Jadi, maksud gua, sama nggak pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus? Sama nggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Ya, jelas beda dong. Nah. Kalau Yesus kan dari bapaknya langsung. Untuk siapa? Untuk Yahudi. Untuk orang Israel kan? Iya, karena untuk menggenapi hukum Taurat itu. Iya, untuk diutus hanya untuk bangsa Israel kan? Iya, untuk menggenapi hukum Taurat itu. Betul. Bahasanya kan untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau yang Paulus?
Paulus diutus untuk di luar dari bangsa Di luar Yahudi. Karena Petrus yang diutus untuk Yahudi. Berarti ajaran Yesus dan Paulus sama nggak? Yang Yesus harus hidup di bawah hukum Taurat, yang Paulus tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kan penggenapannya ini karena mati di kayu salib kok. Penggenapannya mati di atas kayu salib. Iya. Jadi segala ketentuan dan hukum-hukum dari Taurat itu sudah di kayu salib ini. Batalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kata siapa nih? Kata Yesus atau kata Paulus nih? Loh, Paulus kan memang dipilih Oleh Yesus. Oke, ngakunya begitu ya. Enggak ngaku dong, kan ada Iya, tertulis. Iya, tertulis kan ngakunya Paulus. Kisah Korintus 9 kan tertulis begitu. Iya, itu kan artinya ngakunya Paulus kan begitu. Betul? Cuman Kok ngaku sih kok? Nah, Kan sekarang pengikutnya juga kan tahu. iya, masuk gua ngaku tuh begini. Paulus bilang bahwa aku ini mendapat wahyu dari Yesus. Aku bertemu Yesus. Bahkan Paulus mengaku aku bertemu Yesus dengan cara apa? Melihat cahaya, mendengar suara. Betul. Kan? Itu kan pengakuan Paulus yang ditulis dalam kitab ini, gitu kan? Pengakuannya, iya. Ya kita hormatin. Cuman maksud gua sekarang setelah Paulus mengaku sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai rasul, dan mengaku mendapat wahyu dari Yesus, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus nih sama atau beda, gitu maksud gua. Oh, beda. Nah, kalau beda, yang lu ikutin yang mana? Yang Paulus apa yang Yesus? Bedanya kan bukan menghilangkan semua, cuman ketentuan atau hukum-hukum dari Taurat ini kan yang dihilangkan kok. Kalau Tauratnya tetap ada. Iya. Gitu. Sekarang, kan tadi gua tanya nih pertama nih. Arom sebagai orang Kristen merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya dong. Keduanya. Bisa nggak disebut keduanya sedangkan Yesus mengikuti hukum Taurat? Ya itulah kebaikan Yesus, membatalkan hukum Taurat di kayu salib untuk menebus kita semua. Bisa nggak tunjukin ke gua, Yesus ngomong, kalau nanti gua mati di atas kayu salib, itu gua ngebatalin hukum Taurat. Oh, nggak tertulis, tapi kalau dia harus mati di salib kan ada kan? Untuk membatalkan Taurat? Oh, bukan untuk membatalkan Taurat, tapi di balik itu menebus dosa banyak orang. Markus 10:45. Enggak. Karena besar kasih karunia Bapa. Oh, Yohanes akan dunia 3:16. Ini, ya. Dia menganugerahkan anak yang kan yang tunggal kan. Di situ kan katanya mengaruniakan. Mengaruniakan untuk manusianya. Ya. Itu di ama Kristen diartikan atau ditafsirkan dengan mati di atas kayu salib. Iya dong. Berarti karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga disalibkanlah Yesus supaya yang percaya kepada Dia selamat, kekal, mendapatkan hidup kekal. Kata mengaruniakan ditafsirkan menjadi disalibkan gitu kan? Bukan. Habis apa? Karena gini kok, didukung dengan Matius 16 21 sampai seterusnya, bahwa dia yang memberitakan bahwa dia harus mati. Dia harus datang ke Yerusalem dan harus mati disalibkan. Matius 16 ya. Mengutip dari Markus. Iya, terserah ya. Itu. Memang iya ada, dan nanti gua tunjukin, nanti gua tunjukin. Lukas, Matius menyadur Markus. Nanti gue tunjukin. Terus nanti ujung-ujungnya ke Markus 10 ayat 45. Gini. Kasih karunia itu kan mungkin Kodandi udah tahu ya. Kasih karunia yang diberikan Bapa kepada dunia ini, kepada manusia ini melalui perantara anaknya yang tunggal. Oke. Bahkan anaknya yang tunggal sendiri ini berbicara bukan atas kehendaknya kan, melainkan kehendak Bapa di surga kan. Berarti ucapan yang di Matius 16 itu berarti ucapan dia berasal dari Bapa kan, bahwa dia memang harus datang dan untuk mati di kayu salib. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membebaskan umat manusia dan memberikan karunia, kasih kepada manusia. Itu kok sebenarnya. Tahu nggak kalau itu disadur dari Markus 10:45 yang menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri itu sebenarnya bukan perkataan Yesus. Itu adalah ciptaan penulis Markus. Ya. Ini dari mana nih? Enggak, maksudnya gini. Nanti gue tunjukin. Maksudnya kalau Kodondi kan bilang ini menurut sarjana Kristen sendiri. Bukan Islam. Iya, ini dari mana nih? Kalimat ini nih. Ada bukunya. Nanti gini, sebelum ke situ, gue mau balik dulu gini. Yang tadi gue maksud ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Ada nggak di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun ini saling sadur menyadur, Yesus pernah mengajarkan dosa waris. Dosa waris? Oh, enggak dong. Nah,
Yang mengajarkan dosa waris? Upah dosa adalah maut dari Paulus. Bagaimana ajaran Yesus buat masuk kerajaan sorga di 4 gospel ini? Oh, kan beda ya. Kalau gini loh. Justru ini kita sedang mengidentifikasi gini. perbedaan Paulus dan Yesus. Gitu Gini ya kok ya. Gini. Kita berangkat dari tujuan dia datang dulu sih. Oke. Menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus nih? Menurut Bapak. Menurut Bapak? Iya. Yang diceritakan di Yohanes sampai seterusnya. Terus? Bahwa dia datang untuk apa sih? Sesuai dari Lukas 2 ayat 10 ayat 11, kedatangannya itu dirincikan bahwa di Lukas 11 dia adalah juru selamat. Bahkan di Matius 2 ayat 1 ayat 2 bahwa orang maju saja tahu bahwa akan datang, kedatangannya ditunggu-tunggu. Bahkan orang Majus pun ingin menyembah dia ketika berjumpa kan. Menyembah sebagai? Ya nanti dulu kesananya. Intinya kan orang Majus ini bukan orang bodoh kan. Kan tadi kan menyembah kan, Iya, sujud kan. Kan sujud katanya konteksnya menyembah sujud. Bisa menyembah sebagai Tuhan, bisa juga menyembah, bisa menyembah di dalam bahasa Yunani apa? Proskuneo. Anjing jilat kita aja pakai kata proskuneo gitu. Jadi kalau kita bilang menyembah atau sujud itu harus ngelihat kejadiannya apa. Hormat kepada raja, umatnya hormat menyembah sujud kepada Daud, apakah Daud dianggap Tuhan? Kan tidak, itu maksudnya. Tapi terus. Sampai mana tadi ya? Orang Majus menyembah Yesus. Nah, terus? Jadi kedatangannya ini kan memang udah ditunggu-tunggu, bahwa sesuai nubuatan juga kan. Ada di Yesaya, ada di Mazmur, ya. Nubuat nih. Bukan nubuat salib ya. Manusia itu datang untuk menderita kan segala macam. Bahkan di negerinya sendiri nggak diterima kan. Kita tahu dulu nih, dia datang ini untuk mengajarkan apa sih tujuannya, ya kan? Tujuannya kan udah jelas semuanya tertulis di semua tempat kitab tadi, bahwa dia datang itu bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi mengajarkan hukum Taurat. Bahkan jika ada orang yang tidak mengajarkan hukum Taurat, akan mendapatkan tempat paling rendah. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat, itu akan mendapatkan tempat tertinggi. Nah, kalau Paulus yang membatalkan Taurat, berarti gimana? Paling rendah itu berarti? Belum sampai sana. Karena kan ini pengajaran. Jadi dia datang di orang-orang Yahudi yang sudah menggunakan hukum Taurat, Musa, perjanjian lama, itu dia datang untuk menggenapi itu. Diajarkan lagi bahwa beberapa orang Yahudi memang ada yang nggak taat dengan hukum Taurat. Dengan datangnya dia menggenapi itu agar orang Yahudi percaya, gitu loh. Setelah Musa ada dia nih, datang sebagai anak tunggal Bapa untuk memberitahukan bahwa caranya begini loh untuk menjalankan hukum Taurat. Dia disunat, ya tadi dia akikah ya, sunat, akikah, baptis, sujud, dikafanin, segala macam. Dikafanin kan dari apa? Apa orang-orang Yahudi itu? Tradisi. Iya. Kalau tradisi yang pasti ada yang ngajarin kan? Tradisi kan pasti udah beratus-ratus tahun sebelumnya udah ada yang ngajarin nih. Ya sebenarnya nggak ngaruh lah itu dikafanin atau enggak. Ya, tapi maksudnya kan itu tradisi yang diajarkan oleh leluhur mereka kan. Tapi kan nggak ada perintah harus dikafani. Emang ada tertulis? Ada perintah Yesus kebaktian dari Minggu nggak? Nggak juga. Emang tulisannya apa? Nggak, Yesus pernah nggak ngajarin kebaktian dari Minggu. Tertulisnya apa? Emang ada tertulis? Nggak ada kan justru kan? Emang nggak ada tertulis? Justru itu. Jadi, maksud gua, berarti kan Kristen melakukan inovasi. Yang tidak diperintahkan, dilakukan dengan alasan tidak diperintahkan. Tapi bilangnya teladan gitu. Kalau teladan kan harus diikutin. Ya nggak semua dong diikuti. Berarti pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, maksudnya karena orang Kristen ini tahu tujuan Yesus itu datang ke dunia untuk apa, dan tahu keselamatan itu dibawa oleh dirinya hingga taat sampai mati kan di kayu salib sesuai Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Paulus ya. Ya memang kan. Kan kita harus tahu nih, Filipi, Paulus, Galatia, Paulus, Roma, Paulus, kan gitu. Supaya kita bisa bedakan dulu nih. Gini kok. Tunggu, kalau boleh saya minta maaf sebelum ini. Ini karena agak melebar. Tadi kan pertanyaan saya, bagaimana ajaran Yesus untuk masuk kerajaan surga? Kalau menurut saya, percaya Bapak, itu adanya di Matius 18 ayat 3.
Coba Matius 18:3. Di Markus juga ada kan? Ada. Ada karena Matius mengutip Markus. 90% Matius itu dari Markus. Terus dari Matius kemana sih? Oh, ke depan-depan. Matius kan di sini. Nih. Matius 18 ayat 3. Ini kalau dianggap perkataan Yesus. Kenapa di stabilo begini? Ini penting soalnya, makanya gue stabilo. Ini dianggap perkataan Yesus kan, ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, betul, ini sama siapa muridnya yang terbesar di dalam kerajaan surga. Makanya pengajaran-pengajaran ini kan untuk murid-muridnya kok. Ya. Nggak dari luar Yahudi kan. Oke. Khusus untuk Yahudi dan murid-muridnya kan. Betul. Nah, kenapa dia bawa ini? Karena kan dia datang memang untuk tidak Bangsa meniadakan Israel. hukum Taurat, untuk Iya, untuk bangsa Israel kan. Betul. Matius 15:24 kan. Betul. Arom bangsa Israel bukan? Nah, untuk di luar bangsa Israel diutuslah Rasul Paulus. Berarti pengikut siapa? Pengikut Paulus dan Yesus. Nah, Yesusnya dari mana? Yesus ngikutin Taurat? Kan udah digenapi. Digenapi maksudnya apa? Dibatalin apa enggak? Bukan dibatalkan. Nah, berarti Kan dia udah mengajarkan. maksudnya menggenapi itu apa? Menggenapi itu dia menuntaskan segala hukum Taurat. Menjalankan enggak? Menjalankan hukum Taurat dia. Terus? Dia menjalankan hukum Taurat untuk umat manusia. Karena dia tahu nih, kedepannya banyak umat manusia yang nggak sanggup menjalankan hukum Taurat. Ada nggak ajaran Yesus begitu? Ya nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti ajaran siapa? Paulus lagi. Betul kan? Balik ke sini, Rom, balik ke sini. Ajaran Yesus kalau mau masuk surga dengan cara apa? Bertobat. Gue punya contoh studi kasus. Kalau Yesus lagi ngomong begini, terus ada seorang Israel pendosa, dia dengar Yesus ngomong gini, terus dia bertobat, besoknya mati. Orang yang bertobat mati itu masuk surga, masuk neraka. Gimana? Ini rumusnya, rumusnya. Jika kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga, ya kan? Baca deh. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dianggap perkataan Yesus nih, untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel. Oke. Kalau ada orang Israel yang lagi lewat dengar Yesus ngomong gini, dia pendosa, terus dia bertobat, besoknya dia mati, menurut Arom dengan rumus begini, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka, menurut rumus ini. Ya kalau nggak dibaptis nggak masuk surga lah. Di mana ada ayat kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Awal mula pertobatan kan melalui baptis. Ada nggak kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Ayat begitu. Kalau tidak dibaptis, Nggak masuk surga, ada nggak? ya syarat untuk mengikuti Yesus bukan baptis. Untuk mengikuti Yesus, Yesus saja minta Yohanes Pembaptis yang baptis. Mencontoh. Tapi Yesus nggak pernah ngomong kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga, lo nggak pernah ngomong gitu loh. Gua nggak pernah baca begitu. Tapi kalau ini jelas ngomongannya kerajaan surga nih. Kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk kerajaan surga nih. Kalau dibenturin pengajaran Paulus sama pengajaran Yesus ya memang beda. Bentrok. Pasti ada yang bertolak belakang maksud gua. Jadi makanya tadi gua tanya pertama, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau menurut ajarannya udah pasti ikut Paulus. Tapi kalau mengikuti yang dilakukan Yesus berarti teladannya, itu pun tidak semua. Ada sebagian yang mengikuti teladan, ada ortodok mengikuti sholat sampai 7 kali, sunat, puasa, sujudnya juga ada mereka. Mereka sujud loh, ortodok loh. Ya. Yang dikafani juga mungkin ada tapi zaman dulu, sekarang udah enggak. Tapi maksud gua, ajaran keselamatannya Paulus dan Yesus ini beda. Bedanya di sini, ini kuncinya. Ini kalau kita bandingkan dengan ini akan kelihatan jauh beda nih. Roma 5:12. Sama satu lagi, Roma 10 ayat 9. Ini yang pasti jauh beda nih ayat 9 nih. Mana nih?
Tapi kan ini beberapa ayat yang apa ya? Yang nggak ini sih. Apa namanya? Ada beberapa ayat juga kan yang membantah ini juga kan gitu loh. Yang membantah tadi itu bahwa yang tadi yang dibawain membantah Matius 18:3. Yang membantah Paulus. Atau siapa? Iya, konsep keselamatan kan setelah kebangkitan. Nah, iya, makanya kalau buat Arom, Matius 18 ayat 3 ini konsep keselamatan bukan? Iya, pertobatan itu konsep keselamatan untuk mengikut hukum Taurat. Sip. Ini konsep keselamatan bukan? Matius Roma 10:9. Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Iya. Ini konsep keselamatan. Paulus kan? Sama nggak dengan Yesus yang Matius 18:3? Karena kan kita harus percaya dengan Yesus kok untuk mendapatkan hidup kekal. Yesus ngajarinnya untuk dapat hidup kekal gimana? Cuman bertobat. Sekarang saya akan buktikan. Enggak, pertobatan itu kan untuk orang yang menjalankan hukum Taurat sih kok. Kalau nggak menjalankan hukum Taurat berarti nggak perlu tobat. Yang penting percaya. Percaya bahwa Keselamatan ada di dalam diri Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang dimaksud itu kan dalam bahasa Indonesia itu Theos dalam bahasa Yunani bukan? Theos? Yakin? Theos dalam bahasa Yunani? Pernah nggak Paulus menyebut Yesus sebagai Theos? Oh, nggak pernah. Nah, Theos itu Bapak. Sebagai apa? Theos itu bukan ini, nanti gua salah lagi di TikTok ini ngomong. Kalau Paulus pernah nggak nyebut Yesus sebagai Theos? Nggak pernah. Nggak pernah. Nyebutnya apa? Kurios kalau di Jawa apa? Gusti. Menurut lu gua ngomong kosong nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Ada data bukunya semua. Menurut gua make sense pembahasannya juga. Alkitabiah banget. Yang nggak gua tahu sebenarnya. Ini nggak gua tahu bener. Kalau di TikTok gimana kamu nunjukin beginian semua banyak begini? Kan nggak bisa. Iya. Betul. Aduh. Tapi itu sih alasan kenapa pendeta nggak mau diskusi sama Kodondia. Ya karena dokumen gue lebih banyak daripada mereka. Ini niat banget kayaknya sih. Sebenarnya udah tahu sih, karena jawabannya mudah. Karena Abraham, Musa, Yakub, Ishak itu Tuhannya memang nggak kelihatan. Nggak pernah jadi manusia. Sekarang gini. Dan Muhammad bawa itu gitu loh. Nah, udah. Sekarang sedikit banyak kita juga harus bahasa. Artinya Islam itu apa? Dari bahasa Shalom itu kan sebenarnya. Apa artinya? Keselamatan kan? Ya oke, selamat bisa. Selamat juga salah satu arti Islam. Tapi selain selamat, damai, patuh, taat, tunduk, dan yang penting apa? Berserah diri. Berserah diri ini yang paling krusial nih sebagai arti daripada Islam. Kenapa? Islam itu adalah memang hanya agama yang diturunkan oleh pencipta manusia. Ya ini berdasarkan klaim kita ya, klaim Quran nih. Karena di Quran kita klaim Allah Subhanahu Wa Taala klaim inna dina indallahil Islam. Ya, jadi ini klaim agama tertentu yaitu hak kita. Tapi artinya Islam itu agamanya atau ajarannya orang yang berislam namanya Muslim. Betul. Berarti Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Sekarang konsepnya begini. Di Islam ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Artinya bayi itu lahir, dia menjadi besar kan karena dititipkan orang tuanya. Bayi itu kan nggak bisa apa-apa selain bergantung kepada orang tuanya. Karena dia dititipkan kepada orang tuanya, sebenarnya dia berserah diri kepada penciptanya. Bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Kristen, Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, misalnya mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, bayi itu sebenarnya hanya kembali ke fitrahnya, bukan pindah agama. Oke, karena pada dasarnya bayi itu Islam ya. Fitrah, Muslim. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Itu. Dan di Quran juga Allah SWT sudah kasih tahu kita bahwa ketika dulu kita belum jadi manusia, ketika kita masih ada di alam ruh, kita kan punya ruh nih. Ruh kita kan berasal dari Allah nih.
ketika kita masih berada di dalam alam roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil sumpah kita. Siapa Robmu? Bukankah aku ini Robmu? Kita dulu sebagai roh sudah berikrar, sudah bersahadat bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah ditiupkan ke dalam janin manusia, kita semua sudah dibuat lupa. Ya, kita sekarang manusia, ketika kita bersahadat sebenarnya kita mengulang sahadat kita yang dulu. Nah, saya tapi sebagai penutup gini aja, sebagai penutup ya. Saya cuma pengen ngajak Mas Arom berpikir apa? Pertanyaan, bisa nggak sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, tapi di dalamnya ada ayat-ayat yang pasti tidak asli? Ya, memang udah kalau Alkitab terjemahan ini udah fatal. Memang banyak nggak aslinya. Dan mungkin yang lama pun catatan-catatan, karena firman Tuhan itu bukan catatan, tapi asli dari perkataan Tuhan harusnya. Semoga pendeta muda ini mulai terbuka pikirannya dan diberi hidayah. Karena dari dialog ini, terlihat bahwa selama ini kebanyakan dari mereka justru lebih mengikuti ajaran Paulus dibanding ajaran Yesus itu sendiri. Padahal, jika ditelaah dengan jujur, justru kita sebagai Muslim lebih banyak mengikuti ajaran dan syariat Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Banyak syariat Yesus yang kita terapkan, mulai dari ketaatan kepada Tuhan, cara beribadah, hingga konsep dosa yang hanya bisa dihapus dengan bertaubat langsung kepada Tuhan. Hal yang paling mendasar adalah konsep ketuhanan. Dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang Esa, dan konsep ini sejatinya juga diajarkan oleh Yesus, bahwa Ia berserah diri dan berdoa kepada Tuhan Allah, Sang Maha Pencipta. Pendeta tadi bahkan mulai menyadari bahwa sebelum Yesus, para nabi sebelumnya juga menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang Maha Esa, dan mereka semua berserah diri kepadanya. Konsep ini sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sejatinya sejalan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Di titik inilah pendeta muda ini mulai tersadar bahwa tanpa disadarinya, selama ini ia justru lebih mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus yang asli. Aneh saja, tiba-tiba mengaku bertemu Yesus dan langsung diangkat menjadi rasul, berdasarkan pengakuannya sendiri, tanpa satupun saksi. Dari peristiwa inilah kemudian muncul ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan langsung oleh Yesus semasa hidupnya. Maka pertanyaannya sederhana, apakah Paulus benar-benar telah bertaubat dan benar-benar bertemu Yesus? Ataukah ini justru sebuah penyesatan yang sangat halus, menghancurkan ajaran Yesus dari dalam? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.